Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel Guru Kardus. Kali ini di video ini kita akan membahas 45 butir-butir nilai Pancasila dan pengalamannya sesuai dengan TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, biar kita tetap semangat membuat video pembelajaran untuk kalian. Terima kasih. Bersama Guru Kardus, kita langsung saja. Sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas ya, ingat lambangnya bintang emas. Nah, yang pertama adalah butir yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, mempunyai dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut. Jadi, dari butir nomor 1 ini, kita diwajibkan untuk memilih salah satu dari 5 agama, atau mungkin sekarang 6 yang sudah disahkan oleh pemerintah. Dan setelah kita memilih itu, kita wajib untuk mentaati aturan dan larangan yang sudah agama ajarkan. Kita yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut serta tidak mengganggu penganut agama yang lain. Di sini misalkan kalau ada teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita, ya jangan diganggu, biarkan saja, biarkan mereka berkembang dengan kepercayaannya masing-masing ya. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah menghormati dan mau bekerja sama meskipun dengan pemeluk agama lain. Misalnya saat kita satu kerja kelompok, satu kelompok kerja atau kelompok belajar, nah ada anak yang berbeda aliran atau berbeda kepercayaan dengan kita. Nah itu jangan sampai kita menolak. Nah kita harus bisa terima jika mereka berbeda keyakinan dengan kita, tetap kita harus hormati. Nah itu contoh yang ketiga. Sekarang kita keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah kita wajib hidup berukun meskipun beda agama karena kita ini satu bangsa Indonesia. Nah ini lebih kepada kehidupan keseharian ya, misalkan kita dengan tetangga kanan atau kiri kita, jika ada yang berbeda agama, kita jangan menjauhi atau kita harus jaga kerukunan kita dengan tetangga kanan kiri lingkungan kita meskipun berbeda keyakinan. Kita yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya adalah saling menghormati ketika terdapat pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan ibadah. Misalnya begini, waktu kita Jumat, misalkan ada teman kita yang agamanya Nasrani lewat di depan masjid yang mengadakan sholat Jumat. Nah itu biasanya ada rambu bel dicoret. Nah itu artinya kan lebih untuk menghormati para jemaat yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya kita jangan ngebel-ngebel di situ, jangan memberikan klakson yang sampai mengganggu kekhusyuan mereka dalam menunaikan ibadah sholat Jumat mereka. Lebih baik kita pelankan laju kendaraan kita atau kita menyapa karena kita menghormati mereka. Begitu juga jika ada ibadah hari Minggu untuk mereka yang berumat Nasrani ataupun untuk umat Hindu atau Buddha atau agama yang lain sedang melakukan ibadah, ya bagaimana kita menghormati mereka ketika kita bersimpangan di tempat ibadah mereka. Kita yang selanjutnya, nah ini yang keenam, di sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya
bintang emas. Jangan lupa, oke? Yang keenam ini bunyinya, butirnya adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah setiap manusia bebas menganut agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, ini mirip seperti yang di atas tadi ya, yang di nomor 1 tadi kalau tidak salah. Maksudnya begini, jadi setiap manusia harus menganut agama yang sudah disahkan pemerintah. Maksudnya kita dipunya untuk kehendak bebas atau istilah kerennya free will untuk menghormati dan memilih salah satu agama yang telah disahkan oleh pemerintah. Nah, kita jadi tidak ada penekanan, kamu harus agama ini, kamu harus ikut saya, percaya dengan keyakinan saya. Tidak bisa. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi jangan memaksakan kehendak kepercayaan kita kepada orang lain. Itu adalah salah satu cara untuk menghormati kehendak bebas orang, karena kita ini kan di Indonesia diakui adanya hak asasi manusia. Oke. Yang ketujuh adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap orang lain. Nah, ini seperti yang di nomor 6 tadi ya. Tidak memaksakan sebuah agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Jadi selain jangan memaksakan kehendak kita dengan memaksakan agama kita yang kita percaya, yang kita yakini kepada tetangga kita misalnya, itu jangan sampai. Karena apa? Dia belum tentu punya pandangan yang sama dengan kita, karena kita kan lahir di dunia ini dengan punya pikiran sendiri, cara berpikir sendiri. Nah, itu adalah hubungan dia antara hak privasi antara dia dan Tuhannya. Jadi jangan sampai kita memaksakan suatu kehendak kita, kepercayaan kita kepada orang lain ya. Baik, sekian dulu, kita akan sambung di lain waktu untuk membahas sila yang kedua, yang ketiga, dan keempat, dan yang kelima. Terima kasih, semoga sukses.